Bab 91. Kecantikan yang tak tertandingi. Kamu benar-benar beli pupet itu. Di Elf Garden, Brady berteriak keras, dari mana kamu mendapatkan uang, dan ini ternyata puper wanita. Tubuhnya yang montok mengitari Jeanne belasan kali. Hei, lumayan cantik. Menggosok tangan kecilnya yang gemuk, mata Brady bersinar. Tetapi Anitang mengulurkan tangan kecilnya dan mencubit punggungnya beberapa kali. Biarkan kamu jadi playboy, bahkan pupet pun tidak dilewatkan. Ups, sakit. Nona Ani, bantu aku. Harley sudah melemparkan gaun putih itu kemari, ganti pakaiannya. Kamu belajarlah dari orang lain. Anitang memelototi Brady dengan ganas. Lalu berjalan masuk ke dalam rumah dengan Jeanne sambil memegang gaun putih. Brady meringis kesakitan, sampai mencondongkan badannya ke depan Harley, menatap mata panda dan wajah Harley lagi. Siapa yang memukulmu? Pukulannya begitu keras. Berbicara tentang hal ini, Harley menarik napas dalam-dalam, dan ekspresi wajahnya sangat aneh. Dia masih ingat dengan jelas apa yang terjadi tadi malam. Dia dengan linglung meraih dada seseorang, dan apa yang terjadi selanjutnya semakin malu untuk dijelaskan. Dia dipukuli oleh pupetnya sendiri hingga tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia sangat curiga bahwa ada sesuatu yang salah dengan pupet Jeanne, terutama saat dia ditampar olehnya. Kekuatan dan kecepatannya 3 kali lebih kuat dari sebelumnya, jika tidak, dia tidak akan dipukuli hingga linglung. Memikirkan hal ini, dia juga tanpa sadar melihat tangannya, seolah-olah bisa mencium aroma seorang wanita dari atas. Aku bukan sengaja, gadis kamu ini terlalu kejam. Dalam hatinya mengutuk, Harley merasa sedih yang pernah dia rasakan sebelumnya. Haiya. Pada saat ini, pintu kamar terbuka, Anitang keluar lebih dulu, diikuti oleh Jeanne yang baru saja berganti pakaian putih. Wah! Mata Brady tiba-tiba menyala, bahkan mulutnya meneteskan air liur. Harley langsung melihat ke arahnya, tiba-tiba menjadi sedikit linglung. Tidak heran mereka berdua seperti ini, hanya karena Jeanne, yang mengenakan pakaian wanita, terlalu cantik, jubah putihnya bergoyang, 3000 sutra biru bergoyang seperti gelombang air, ditambah dengan kecantikan penampilannya, seperti peri yang turun ke bumi, meskipun pupet, tapi tampak seperti hidup, sangat menakjubkan. Sangat cantik, Harley terpesona dan langsung bergumam, tetapi dalam hatinya menghela napas, diam-diam berkata, wanita cantik seperti itu ternyata dilatih menjadi pupet. Kenapa dia kehilangan satu lengan? Anitang memelototi Brady, lalu menatap Harley dengan heran. Harley baru saja seperti bangun dari mimpi, terbatuk kering, dan mencari alasan, karena murah. Kalau uang tidak cukup, kasih tahu aku. Brady melompat, apa kamu tahu, kurang satu lengan, kekuatannya akan sangat berkurang, begini saja. Aku akan menanggung kerugian, jual pupet cantik ini padaku. Harley mengerutkan sudut mulutnya, melirik Brady yang masih mengobrol, mana mungkin sifat playboy pria ini bisa disembunyikan darinya. Sial, kedengarannya bagus, bukankah karena pupetnya terlihat cantik? Tidak boleh menggunakan energi sejati, jika kamu bisa mengalahkannya, maka dia akan menjadi milikmu, Harley berkata dengan santai. Ada hal bagus seperti ini. Brady menggosok tangannya. Pikiran Harley sudah bergerak, dan Jeanne yang diam, tiba-tiba menyerang Brady. Tidak menggunakan energi sejati, aku tetap bisa mengalahkanmu. Brady sudah mengepalkan tinju kecilnya yang berdaging. Perang dimulai sesaat. Baik Brady dan Anitang terkejut dengan kekuatan Jeanne. Harley sudah menoleh ke samping, dia tidak tahan melihat sisi yang begitu kejam. Taman mini garden menjadi sangat berisik,
Suara jeritan Brady tidak berhenti, dikejar oleh Jeanne sampai ke seluruh taman. Tubuhnya penuh dengan bekas tinju dan jejak kaki. Dia sudah hampir dipukuli menjadi tumpukan. Anitang, yang ada di sampingnya, matanya penuh ekspresi keterkejutan. Pupet di Taman Spirit Orchard dikendalikan olehnya, dan dia jelas tahu kekuatan pupet itu jauh dari alam Ren Yuan biasa. Tapi sekarang melihat Brady dikejar dan berlarian di taman, dengan kekuatannya, dia juga terkejut. Meskipun Brady tidak menggunakan energi sejatinya, tetapi walau begitu, mengalahkan pupet tingkat human juga tidak masalah, tetapi dipukuli habis-habisan oleh pupet wanita berlengan satu di depannya. Sesama pupet tingkat human, tapi pupet wanita cantik bertangan satu ini terlalu. Anitang kagum dan memandang Harley Ye di samping, yang menggigit tusuk gigi. Apa kamu yakin dia adalah pupet tingkat manusia? Pupet tingkat manusia, seperti pengganti palsu. Itu terlalu aneh. Anitang bergumam pada diri sendiri. Ah! Dengan suara tangisan dan jeritan, Brady terbang keluar oleh pukulan telapak tangan Jeanne, dan karakter besar terbentuk di tanah. Harley Ye turun tangan dan menghentikan Jeanne. Pupet kamu ini terlalu kejam. Brady bangkit, memegang salah satu sepatunya di satu tangan, dan satu tangannya lagi menutupi wajahnya, berjalan mendekat dengan terlatih-tatih. Belum lama ini, dia mengejek Harley Ye. Saat ini, dia bahkan lebih memalukan daripada Harley Ye. Bekas tamparan di wajah kiri dan kanannya, dan kedua matanya yang memang tidak besar, berubah menjadi mata panda, dan seluruh tubuhnya dipenuhi bekas telapak tangan dan tinju. Kejam, sangat kejam. Brady memarahi tanpa henti. Memang cukup kejam. Harley Ye tanpa sadar menyentuh wajahnya yang agak bengkak. Selanjutnya, waktunya pelatihan pupet Winston Hu. Winston Hu penuh semangat juang hari ini, dan setiap kali jatuh, dia akan segera bangkit. Setelah setengah jam, dia juga dipukul hingga tidak lebih baik dari Brady. Bertemu yang kuat akan menjadi kuat. Tak jauh di sana, Brady mendengar Harley Ye mengatakan kejadian semalam, lalu dia berseru. Tidak yakin, tapi hanya merasa perasaan seperti itu. Harley Ye merenung, kekuatan tempurnya lebih kuat dari yang kukira. Jangan bilang kamu ini pupet tingkat bumi. Mungkin bukan. Anitang menggelengkan kepalanya dengan ringan. Pupet tingkat bumi sudah bisa melakukan beberapa teknik hitam sederhana, dan tubuhnya juga akan menyegel energi sejati yang dipancarkan oleh teknik hitam. Tapi barusan saat aku mengganti pakaiannya, aku sudah memeriksa, tidak ada energi sejati yang tersegel di tubuhnya. Ini aneh. Brady menutupi wajahnya dan menyeringai kesakitan. Nona Ani, kamu sepertinya sangat tahu tentang pupet. Harley Ye tersenyum dan menatap Anitang. Guruku pernah berpartisipasi dalam pemurnian pupet, dan aku pernah mendengarnya sesekali. Anitang menunjukkan gigi harimau kecilnya. Jika memungkinkan, kamu bisa membawa pupetmu, biar guruku lihat. Ini kita bicarakan lagi setelah pertandingan murid luar. Harley Ye berkata. Berbicara tentang pertandingan murid luar, Brady datang dan berkata, aku dengar pertandingan murid luar kali ini, semua murid yang berpartisipasi memiliki satu kali kesempatan untuk hidup kembali. Ada hal seperti itu. Harley Ye sedikit terkejut. Alasan utamanya adalah terlalu banyak rumor tentang pertandingan-pertandingan murid luar terakhir kali. Brady menjelaskan, sekarang murid yang berada dalam daftar 10 besar, semuanya kalah dalam pertandingan murid luar, bukan karena ketidakmampuan mereka, tetapi karena mereka menghadapi murid-murid yang tirani. Pertandingan murid luar terakhir Kai, banyak murid yang lebih lemah dari mereka masuk gerbang dalam, dan yang lemah sudah masuk, dan yang kuat telah dikalahkan. Menurutmu, luar biasa tidak? Aku juga pernah mendengar hal ini, Anitang berkata. Pertandingan murid luar terakhir kali,
banyak murid kuat bertemu secara berpasangan, jadi banyak murid kuat yang kalah. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Harley Ye langsung menghela nafas. Jadi para tetua gerbang dalam telah belajar jadi pintar. Setiap orang memiliki kesempatan untuk hidup kembali, meskipun dua orang kuat saling bertemu dan ada beberapa orang yang kalah, tapi mereka masih kesempatan untuk masuk gerbang dalam. Tapi jika ada dua murid kuat bertemu dalam pertandingan hidup kembali, itu akan menjadi masalah karakter mereka. Pokoknya, semoga kita tidak bertemu di pertandingan besar. Bersambung.